Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum itu kakak perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nelvi Hermalinda, biasa dipanggil Kak Ipi. Nah, siapa tadi nama kakak? Kaipi. Oke. Nah, untuk kakak biar lagi tahu lagi, kakak kenalan sama adik-adik sekalian ya. Yang sini siapa namanya, Dek? Oke, Kenzi. Hai Kenzi. Yang ini? Ibu. Oke, hai Tegu. Selanjutnya? Lingga. Hai Lingga. Abbas. Abbas. Hai Abbas. Cari. Selanjutnya? Fajri. Oke, hai Fajri. Nah, kakak sekarang mau cerita tentang kelinci dan kura-kura. Sebelumnya ada pernah dengar nggak tentang kelinci dan kura-kura? Enggak. Belum. Tapi pernah dengar nggak gimana itu kelinci? Tahu nggak kelinci? Tahu. Kelinci itu gimana? Larinya cepat. Larinya cepat. Lompatnya tinggi. Lompatnya tinggi. Nah, kalau kura-kura? Larinya Larinya lambat. Terus? Nah, kura-kura mempunyai cangkang. Nah, pada suatu hari di sebuah hutan, ya, ada seekor kelinci dan kura-kura. Nah, kelinci ini sangat bangga akan dirinya yang memiliki kaki yang panjang dan bisa lari dengan cepat dan lompat yang tinggi. Lalu kelinci ini sering memamerkan kehebatannya tuh kepada semua binatang yang ada di hutan. Nah, semua binatang yang di hutan pun merasa terganggu karena si kelinci yang sering pamer akan dirinya. Lalu karena mereka terganggu, mereka mulai berbisik-bisik di belakang kelinci. Lalu terdengar oleh kura-kura. Nah, kura-kura pun yang mendengar hal itu, dia lalu datang kepada si kelinci. Lalu si kura-kura ngomong kayak gini. Wahai kelinci, apakah engkau emang larimu cepat seperti yang dibilang oleh hewan-hewan yang lain? Kata si kura-kura. Lalu kelinci dengan sombongnya dia mengatakan, iya, aku memang memiliki kaki yang besar sehingga membuat lariku lebih cepat. Lalu kelinci dengan sombongnya dia menantang si kura-kura. Maukah kamu balapan lari denganku? Lalu si kura-kura dengan percaya dirinya dan ingin mencoba bagaimana kecepatan lari dari si kelinci, dia menjawab, ya, aku akan melakukan balapan lari dengan dirimu. Nah, semua binatang yang di hutan pun merasa ragu, apakah si kura-kura bisa menang melawan si kelinci. Nah, menurut adik-adik gimana? Menang nggak kura-kura lawan kelinci? Enggak, kura-kura. Kenapa begitu? Kelinci. Karena kelinci Larinya cepat. karena kelinci larinya cepat. Oke. Kita lanjutin cerita kita ya. Nah, lalu keesokan paginya, si kelinci pun dan kura-kura pun berdiri di garis dan si kura-kura pun sudah berdiri di garis awal untuk balapan. Lalu kelinci dengan sombongnya datang kepada kura-kura sambil memegang wortelnya dengan mengatakan, apakah kamu yakin untuk balapan lari denganku? Apakah kamu tidak takut kalah denganku? Lalu si kura-kura dengan percaya dirinya menjawab, aku yakin aku bisa mengalahkanmu. Lalu di saat mereka melakukan balap lari, si kelinci sudah lebih cepat dari si kura-kura sehingga dia melihat ke belakang, kura-kura belum kelihatan. Lalu dia istirahat sejenak sambil memakan wortel yang dia pegang. Dia istirahat sejenak di bawah pohon. Lalu setelah dia makan, dia pun melihat lagi ke jalan, ke belakang. Apakah masih belum terlihat si kura-kura? Lalu dia melihat si kura-kura. Lalu dia tetap lari, si kelinci lari, hingga akhirnya dia berhenti sejenak untuk beristirahat dan tidur siang. Dia pun tidur siang di bawah pohon dengan angin yang sepoi-sepoi dingin sehingga membuat tidur siangnya nyenyak. Lalu si kelinci tidak menyadari bahwa si kura-kura perlahan-lahan sudah hampir melewati dia. Dia hampir melewatinya. Akhirnya si kura-kura pun lambat-lambat melewati si kelinci. Tanpa disadari, kelinci bangun dan dia melihat ke belakang.
dia pun belum melihat si kura-kura. Dan akhirnya si kelinci pun tetap memilih buat lari lagi. Si kelinci lari dengan sekuat tenaganya tanpa dilihatnya, ternyata si kura-kura udah hampir di garis finish. Si kura-kura hampir di garis finish, lalu si kelinci tetap lari terus, dan akhirnya dimenangkanlah sama kura-kura. Semua hewan di hutan merasa bangga dengan kura-kura karena bisa mengalahkan kesombongannya dari kelinci yang merasa dirinya merasa dirinya binatang paling cepat di hutan. Nah, dari cerita tersebut dapat kita lihat bahwa kita tidak boleh niru kelinci. Kenapa kita tidak boleh niru kelinci? Sombong. Nah, karena sombong. Karena sifat kelinci yang sombong kita tidak boleh menirunya. Dan sifat kelinci yang suka pamer. Dan satu lagi, kita tidak boleh merendahkan teman yang lain ataupun orang lain atau binatang yang lain. Karena setiap kita atau setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dari ceritanya si kura-kura, dari nasihatnya kura-kura, apa yang kita lihat? Bahwa kura-kura dengan tenang dan bijaksananya dapat memenangkan perlombaan. Nah, jadi dari ceritanya si kelinci dan kura-kura kita dapat ambil bahwa tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, ataupun tidak boleh merendahkan orang lain. Dan kita harus seperti kura-kura yang selalu tenang dan tetap berusaha walaupun dia merasa dan percaya diri akan dirinya. Nah, mungkin terima kasih kepada adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak, dan kakak berharap cerita kakak ini dapat adik-adik ambil hikmahnya dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu kakak mau tes kefokusan dulu. Hai. 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 Kalau kakak bilang hai, jawabannya halo. Kalau kakak bilang halo, jawabannya hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai halo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenji.